warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut belajar tentang meta-analysis with binary outcome. Seperti pada pembahasan sebelumnya, kita mempertimbangkan meta-analisis dari banyaknya percobaan yang terkontrol acak. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang data yang berbentuk biner. Maka pembahasan yang pertama yaitu tentang effect size atau ukuran efek pada penelitian dengan data biner. Sebelumnya, apa sih data biner itu? Data biner adalah data yang terdiri dari dua kejadian atau dua peluang, yaitu seperti hidup atau mati, sukses atau gagal, ya atau tidak. Maka, untuk menghitung ukuran size atau effect size untuk data seperti yang telah saya sebutkan tadi itu, kita menggunakan odds ratio, risk ratio, dan risk difference. Hasil dari setiap penelitian dapat dibuat dalam bentuk tabel kontingensi 2x2 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan tabel ringkasan data dari studi dalam meta-analisis, di mana di sini dapat kita lihat untuk kelompok pasiennya terdiri dari dua, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan untuk peluang kejadiannya juga ada dua, yaitu peluang kejadian iya dan peluang kejadian tidak. Angka ini adalah jumlah pasien pada kelompok eksperimen dan peluang kejadian iya. BK ini adalah pasien pada kelompok eksperimen dengan peluang kejadian tidak. CK ini adalah kelompok pasien kelompok kontrol yang memiliki kejadian iya. DK ini adalah pasien kelompok kontrol dan peluang kejadian tidak. Selanjutnya saya akan membahas tentang odds ratio. Odds ratio adalah perbandingan peluang kejadian sukses dengan peluang kejadian gagal. Odds ratio merupakan perbandingan odds pada kelompok eksperimen dengan odds pada kelompok kontrol. Odds ratio sering digunakan pada data uji klinis dan penelitian case control untuk membandingkan resiko perkembangan penyakit pada orang yang tidak mendapatkan perlakuan medis dan orang yang mendapatkan perlakuan medis. Ada dua hal terpenting dalam melakukan interpretasi odds ratio. Yang pertama yaitu kategori kejadian yang menjadi acuan, misalnya sukses dalam perhitungan odds. Yang kedua, pendefinisian grup atau kelompok sebagai grup 1 dan grup 2 dalam perhitungan odds, atau kita misalkan dengan grup eksperimen atau grup kontrol. Selanjutnya, jika nilai yang kita peroleh itu, nilai odds itu sama dengan 1, itu artinya menunjukkan tidak ada perbedaan risiko antara grup eksperimen dengan grup kontrol. Dan jika nilai dari odds ratio lebih kecil dari 1, itu artinya menunjukkan grup eksperimen memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan grup kontrol. Dan jika nilai odds ratio lebih besar daripada 1, itu menunjukkan grup eksperimen memiliki risiko lebih tinggi atau meningkat dibandingkan dengan grup kontrol. Selanjutnya yaitu risk ratio. Risk ratio atau biasanya juga kita sebut dengan relative risk. Risk ratio merupakan rasio peluang kejadian yang terjadi pada kelompok eksperimen terhadap kelompok kontrol. Dan nilai risk ratio itu sendiri berkisar dari 0 sampai tak hingga. Dan jika nilai
risk ratio sama dengan 1 atau mendekati 1 itu artinya tidak ada hubungan atau perbedaan antara grup eksperimen dengan grup kontrol. Dan jika nilai risk ratio lebih besar daripada 1, itu menunjukkan peluang untuk kelompok eksperimen lebih besar daripada peluang untuk kelompok kontrol. Dan jika nilai risk ratio lebih kecil atau kurang dari 1, itu artinya peluang untuk kelompok eksperimen lebih kecil daripada peluang untuk kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu risk difference. Risk difference didefinisikan sebagai perbedaan antara dua resiko. Risk difference dihitung sebagai peluang terjadinya suatu penyakit pada kelompok eksperimen dikurangi dengan peluang terjadinya suatu penyakit pada kelompok kontrol. Dan nilai risk difference itu sendiri terbatas, yaitu nilainya dari -1 sampai dengan 1. Selanjutnya, model meta-analisis yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu Fick effect model. Di sini kita akan melihat 3 metode yang kita gunakan, yaitu metode inverse varian, metode Pareto, dan metode Mentel-Hansel. Namun, pada kali ini saya akan menjelaskan hanya 2 metode, yaitu metode inverse varian dan metode Pareto. Untuk metode Mentel-Hansel akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode inverse varian. Metode inverse varian merupakan metode untuk memperoleh estimasi efek size atau ukuran efek gabungan di mana masing-masing efek size penelitian dibobot dengan 1 per variansinya. Sedangkan metode Pareto itu adalah metode yang sering digunakan untuk mengestimasi odds rasio gabungan untuk meta-analisis dari uji klinik. Metode ini dinyatakan sebagai perbedaan di antara perhitungan yang diamati dan yang diharapkan untuk mengestimasi log odds rasio gabungan. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi dan mengukur heterogenitas. Identifikasi heterogenitas dilakukan untuk melihat variabilitas yang ada, sehingga dapat mengetahui model yang cocok untuk dapat diterapkan dalam meta-analisis kita. Identifikasi heterogenitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji homogenitas Krohn-Key untuk menghitung besarnya heterogenitas di antaranya. Sejumlah efek size dapat digunakan statistik uji I kuadrat. Berikut saya akan menjelaskan beberapa klasifikasi untuk nilai I kuadrat. Di mana di sini jika nilai I kuadrat bernilai 0% sampai dengan 25%, itu artinya heterogenitas rendah. Dan jika nilai I kuadrat bernilai dari 26% sampai dengan 50%, artinya heterogenitas sedang. Dan jika nilai I kuadrat bernilai dari 50% sampai dengan 75%, itu artinya heterogenitas cukup tinggi. Dan yang terakhir yaitu jika nilai I kuadrat itu bernilai sebesar 76% sampai dengan 100%, itu artinya heterogenitas sangat tinggi.
Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu untuk mengetahui nilai dari odd ratio, dan yang kedua untuk mengetahui nilai risk ratio, yang ketiga untuk mengetahui nilai risk difference, dan yang terakhir untuk mengetahui nilai Pareto-odd ratio. Dan data yang akan kita gunakan yaitu data perbandingan beberapa penelitian tentang pengobatan hipertensi pada wanita muda dan tua, serta pada wanita kulit putih dan gelap. Dan data ini kita peroleh dari website Institute for Medical Biometry and Statistics. Dan data kali ini yaitu data set 07 yang akan kita gunakan. Berikut ini adalah tabel data yang akan kita gunakan, yaitu data hipertensi pada wanita. Di mana EE ini adalah jumlah kejadian pada kelompok eksperimen. NE adalah jumlah pasien pada kelompok eksperimen. EC adalah jumlah kejadian pada kelompok kontrol. Dan NC adalah jumlah pasien pada kelompok kontrol. Ini merupakan tabel dari keterangan data yang tadi telah saya jelaskan. Di mana nama variabel tadi EE itu bisa disimpulkan dengan AK, yaitu jumlah kejadian pada kelompok eksperimen. NE yang bisa disimpulkan dengan NEK, yaitu jumlah pasien pada kelompok eksperimen. EC yang disimpulkan dengan CK, yaitu jumlah kejadian pada kelompok kontrol. NE yang disimpulkan dengan NCK, itu adalah jumlah pasien dalam kelompok kontrol. Baik, sekarang kita akan melanjutkan di R. Di sini saya menggunakan R versi 4.1.1. Bagi kalian yang lebih mudah dalam menggunakan R Studio, dipersilakan. Untuk R code-nya ataupun sintaknya sama saja. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke library meta. Selanjutnya, kita panggil data yang akan kita analisis. Ini kita akan diarahkan ke tempat data yang kita simpan. Lalu kita pilih dataset 07. Karena pada penelitian ini kita akan menggunakan dataset 07, yaitu data dalam bentuk biner. Kemudian kita klik open. Selanjutnya kita tampilkan data kita pada tampilan R console. Ini merupakan data yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini, yaitu terdiri dari 14 penelitian. Selanjutnya, kita lihat struktur dari data kita, yaitu menggunakan R code str data 7. Ini merupakan nama data yang kita misalkan tadi. Di sini dapat kita lihat data kita itu yaitu dalam bentuk integer semuanya. Dan terdiri dari 14 penelitian dan 5 variabel. 5 variabel itu terdiri dari studi, itu nama peneliti, EE, NE, EC, dan NC. Jadi semua variabel itu ada 5. Dan ada 14 penelitian.
Selanjutnya kita lihat summary dari data kita. Kita menggunakan R-code yaitu summary data 7. Kita jalankan. Di sini dapat kita lihat untuk EE itu sendiri nilai minimumnya yaitu sebesar 3, nilai rata-ratanya yaitu 51,79 dan maksimumnya yaitu 119. Dan untuk variabel NE sendiri itu minimumnya ada 22, rata-ratanya 76,57 dan maksimumnya ada sebesar 189. Dan untuk EC sendiri minimumnya yaitu 4, rata-ratanya yaitu 45,79 dan maksimumnya yaitu 116. Dan untuk NC yaitu nilai minimumnya 25, rata-ratanya 75 dan maksimumnya 181. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari odd ratio, yaitu menggunakan metode inverse varian. Di sini saya membuat nama variabelnya yaitu odd ratio inverse varian. Di sini kita menggunakan fungsi metabin. Kita masukkan nama variabel kita. Di sini kita masukkan apa yang ingin kita hitung. Di sini kita akan menghitung nilai odd ratio. Jadi kita tulis di sini OR, yaitu odd ratio. Dan di sini yang kita gunakan yaitu metode inverse. Atau bisa kita ketik dengan huruf I saja. Tapi di sini kita buat aja dalam bentuk metodenya yaitu inverse. Di sini kita akan tampilkan nilai dari odd ratio kita. Ini merupakan nilai dari odd ratio kita. Di sini dapat kita lihat ada 10 studi atau penelitian yang memiliki nilai odd ratio lebih besar dari 1. Yaitu yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh De Souza, yaitu memiliki nilai odd ratio 1,6. Dan yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gianni dengan odd rasionya 9,85. Dan yang ketiga, yang odd rasionya itu lebih besar daripada 1, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Intra Gumtorcai, yaitu 1,36. Dan yang keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kaiser sebesar 1,34. Yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kluin Nelemans, yaitu odd rasionya senilai 1,54. Dan yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Martelli dan juga nilai odd rasionya itu lebih besar daripada 1, yaitu sebesar 1,49. Dan selanjutnya, penelitian yang dilakukan Milpied juga lebih besar daripada 1, yaitu sebesar 2,36. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez 2003 juga sama, lebih besar daripada 1, yaitu 1,86.
Santini 2,14, Santini 2 ada 1,06. Jadi ada 10 penelitian yang memiliki nilai odds ratio lebih besar daripada 1. Dan di sini dapat kita lihat nilai odds ratio yang paling besar yaitu nilai odds ratio pada penelitian yang dilakukan oleh Gianni yaitu sebesar 9,8571. Berarti bahwa kemungkinan kejadian pengobatan hipertensi pada kelompok eksperimen sekitar 8 kali lebih besar daripada peluang pengobatan hipertensi pada kelompok kontrol. Adapun nilai odds ratio yang paling kecil yaitu 0,6087 yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vitolo. Di mana tadi kita sudah melihat nilai odds ratio dari masing-masing penelitian. Selanjutnya kita akan melihat nilai odds ratio gabungan, di mana kita lihat pada bagian di bawah ini. Di mana di sini dapat kita lihat nilai odds ratio pada fixed effect dan random effect model dengan selang kepercayaan 95%. Di mana pada fixed effect nilai odds ratio-nya yaitu sebesar 1,32 dan nilai odds ratio pada random effect yaitu sebesar 1,36. Dari semua penelitian di atas, dapat kita lihat bahwa nilai odds ratio pada semua penelitian tidak terlalu signifikan. Namun jika dilihat dari nilai p-value, maka jika kita lihat dari nilai p-value yang ini, maka fixed effect model memiliki nilai p-value yaitu sebesar 0,003. Sedangkan random effect 0,016. Maka fixed effect model berpengaruh terhadap model, sehingga informasi yang terdapat dalam fixed effect lebih banyak dibandingkan dengan random effect. Selanjutnya, untuk identifikasi heterogenitas effect size dalam meta dapat kita lihat pada nilai Q. Di sini nilai Q-nya itu sebesar 22,03. Dengan p-value-nya yaitu sebesar 0,054. Di mana ini p-value-nya lebih besar daripada alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 diterima. Artinya, dengan taraf signifikan alfa 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterogenitas effect size dalam random effect model. Meskipun di sini kita lihat nilai I kuadrat yaitu 41%. Ini menggunakan metode inverse varian yang mengidentifikasikan terdapat heterogenitas sedang. Tetapi efek size kejadian masih memenuhi asumsi homogenitas. Oleh karena itu, tidak dilakukan analisis variabel moderator. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai risk ratio. Di sini saya memisalkan dengan variabel RR IF, di mana RR itu adalah risk ratio dan IF ini metode yang kita gunakan yaitu metode inverse varian. Untuk sintaknya sama dengan yang kita tadi pada odds ratio. Kita juga menggunakan fungsi metabin. Lalu kita input nama data kita. Terdiri dari EE, NE, EC, NC.
Yang tadi di mana kita di sini SM-nya OR, di sini kita akan ganti dengan RR, di mana kita akan menghitung nilai risk ratio. Lalu kita tampilkan nilai risk ratio pada R konsul kita. Di sini dapat kita lihat ini merupakan hasil dari risk ratio penelitian kita. Di sini kita juga dapat melihat ada 10 studi atau penelitian yang memiliki nilai risk ratio lebih besar daripada 1. Yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh De Souza, risk rasionya sebesar 1,3. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Gianni, risk rasio sebesar 1,36. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Intragum Torcai, yaitu sebesar 1,2. Yang keempat, Kaiser, nilai risk rasionya sebesar 1,1. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kuil-Neleman itu juga memiliki nilai risk ratio lebih besar daripada 1, yaitu senilai 1,17. Dan yang keenam, ada penelitian yang dilakukan oleh Martelli tahun 2003 juga memiliki nilai risk ratio di atas 1, yaitu sebesar 1,11. Penelitian yang dilakukan oleh Milpitet juga lebih besar daripada 1, yaitu 1,33. Dan selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez juga lebih besar daripada 1, yaitu 1,25, Santini 1,31, Santini 2 1,02. Di sini juga dapat kita lihat nilai risk ratio terbesar yaitu 1,36, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gianni. Di mana ini berarti bahwa kemungkinan kejadian pengobatan hipertensi pada kelompok eksperimen sekitar 1,4 kali lebih besar daripada peluang pengobatan hipertensi pada kelompok kontrol. Adapun nilai odds rasio terkecilnya yaitu sebesar 0,8370, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vitolo. Selanjutnya, di mana yang tadi kita sudah melihat nilai risk ratio untuk setiap penelitian, sekarang kita akan melihat nilai risk ratio gabungannya. Di mana di sini dapat kita lihat untuk fixed effect model, yaitu nilai risk rasionya yaitu sebesar 1,11, dan untuk random effect model yaitu 1,1197. Dan dari nilai p-value-nya, keduanya itu lebih kecil dari alfa 0,05. Dan jika kita lihat dari identifikasi heterogenitas efek size dalam meta-analisis, di sini dapat kita lihat nilai yang diperoleh, nilai Q-nya yaitu sebesar 20,13 dengan p-value-nya yaitu sebesar 0,09, di mana nilai p-value ini lebih besar daripada alfa 0,05, yang artinya H0 diterima. Di mana dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat heterogenitas efek size dalam random effect model. Meskipun di sini dapat kita lihat nilai I kuadratnya
yaitu dengan menggunakan metode inverse sebesar 35,4%, yang mengidentifikasikan terhadap heterogenitas sedang. Tetapi efek size kejadian masih belum memenuhi asumsi homogenitas. Oleh karena itu, tidak dilakukan analisis variabel moderator. Dan selanjutnya kita akan menghitung nilai dari risk difference. Untuk sintaknya sama dengan sintak yang sebelumnya. Di sini kita ganti nama variabelnya dengan RD, yaitu risk difference menggunakan metode inverse variance. Di sini juga kita ganti dengan RD. Karena kita akan menghitung nilai risk difference. Untuk metodenya tetap metode inverse dan data yang kita gunakan juga data 7. Lalu kita jalankan. Kita tampilkan nilai dari risk difference kita di R console. Ini merupakan hasil dari risk difference kita. Di sini dapat kita lihat perbedaan risk terbesar yaitu senilai 0,2583, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gianni, di mana ini berarti selisih peluang sembuh hipertensi pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yang senilai sebesar 0,2583 dengan selang kepercayaan yaitu 0,11 sampai dengan 0,39. Dan untuk perbedaan risk terkecil yaitu senilai negatif 0,113, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gisselberg, di mana ini artinya selisih peluang sembuh hipertensi pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yaitu sebesar 0,01. Adapun selang kepercayaan confidence interval untuk nilai tersebut yaitu sebesar negatif 0,10 sampai dengan 0,08. Di mana tadi kita sudah melihat nilai risk difference untuk masing-masing penelitian, dan sekarang kita akan melihat nilai risk difference gabungannya yaitu pada bagian di bawah ini. Di sini dapat kita lihat pada model Fick effect nilai risk difference-nya yaitu sebesar 0,0715 dan untuk random effect yaitu sebesar 0,073. Dan di sini dapat kita lihat nilai p-value-nya keduanya itu memiliki nilai p-value lebih kecil daripada alfa 0,05. Dan untuk identifikasi heterogenitas dapat kita lihat pada bagian di bawah ini, di mana nilai Q-nya yaitu sebesar 23,61 dengan p-value 0,034, yang artinya nilai p-value ini lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima. Artinya, dengan taraf signifikan alfa 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterogenitas efek size dalam random effect model. Di sini dapat kita lihat meskipun indeks I kuadratnya itu yaitu sebesar 44,9%, di mana ini diklasifikasikan dalam heterogenitas sedang. Tetapi efek size kejadian masih belum memenuhi asumsi homogenitas. Oleh karena itu, tidak dilakukan analisis variabel moderator. Selanjutnya, di mana tadi kita sudah melihat nilai dari odds ratio, risk ratio, dan risk difference. Sekarang kita akan melihat hasil dari forest plot ketiga
hal yang tersebut. Dimana yang pertama kita akan melihat nilai dari forest plot odds ratio dengan sintak forest. Tadi kita beri nama dengan OREF, di mana odds ratio metode inverse. Di mana di sini telah muncul forest plot dari odds ratio kita. Di mana di sini merupakan nilai dari odds ratio kita. Di mana di sini dapat kita lihat di mana kotak yang berwarna abu-abu ini merupakan besarnya weight atau bobot penelitian kita. Di sini dapat kita lihat nilai weight yang terbesar yaitu penelitian yang dilakukan oleh Giselbert, yaitu di sini kita dapat lihat nilainya sebesar 19,0. Dan untuk melihat nilai meta-analisis kita, dapat kita lihat di sini. Ini merupakan nilai dari meta-analisis kita, yang dimana odds ratio-nya sebesar 1,32. Yang artinya bahwa kemungkinan kejadian pengobatan hipertensi pada kelompok eksperimen sekitar 1,32 kali lebih besar daripada peluang pengobatan hipertensi pada kelompok kontrol. Di sini dengan confidence interval dari 1,10 sampai dengan 1,59. Selanjutnya kita akan melihat forest plot dari risk ratio. Kita menggunakan sintak yang sama, cuma kita ganti nama variabelnya sesuai dengan nama variabel yang kita berikan tadi di atas. Di sini saya memberikan nama variabelnya tadi yaitu RRIF, di mana RR itu adalah risk ratio, IF metode yang digunakan yaitu inverse varian. Di sini kita jalankan. Ini merupakan hasil dari forest plot untuk risk ratio. Di mana untuk bobot sendiri dapat kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Giselbert juga memiliki nilai bobot terbesar yaitu sebesar 15,8%. Dan untuk nilai relatif risk-nya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk hasil meta-analisisnya dapat kita lihat pada bagian di bawah ini. Di mana di sini nilai relatif risk-nya yaitu sebesar 1,12 dengan selang kepercayaan atau confidence interval dari 1,01 sampai dengan 1,19. Di mana nilai 1,12 ini artinya bahwa kemungkinan kejadian pengobatan hipertensi pada kelompok eksperimen sekitar 1,12 kali lebih besar daripada peluang pengobatan hipertensi pada kelompok kontrol. Selanjutnya, kita lihat nilai atau forest plot dari risk difference kita. Untuk sintaknya tetap sama, cuma kita ganti dengan nama variabel risk difference yang telah kita hitung tadi dengan metode. Lalu kita jalankan. Ini merupakan hasil dari forest plot untuk data kita untuk nilai risk difference. Di sini seperti yang telah saya jelaskan tadi,
Di sini juga dapat kita lihat nilai weight-nya, juga penelitian yang dilakukan oleh Gieselberg juga memiliki nilai weight terbesar, yaitu sebesar 15,8. Dan untuk nilai meta-analisis kita sendiri, yaitu dapat kita lihat pada bagian di bawah ini, yaitu nilai risk difference-nya senilai 0,07. Ini dimana nilai risk difference-nya itu di bawah 1. Dimana yang artinya selisih peluang sembuh hipertensi pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yaitu sebesar 0,07. Adapun confidence intervalnya yaitu dimulai dari 0,03 sampai dengan 0,11. Di mana tadi kita sudah menghitung nilai dari odds ratio, risk ratio, dan risk difference menggunakan metode inverse varian. Dan kita juga telah melihat forest plot untuk odds ratio, risk ratio, dan risk difference. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode Pareto untuk menghitung nilai odds ratio. Untuk sintaknya, sama saja dengan yang sebelumnya. Yang ini, di sini kita akan menghitung OR. Tapi kita menggunakan metode Pareto. Jadi di sini kita ganti dengan Pareto. Ini untuk memudahkan kita penamaan dan pemanggilan. Dan di sini tetap OR dan untuk metodenya kita ganti dengan metode Pareto. Yang lainnya tetap sama. Jadi yang kita ganti dari sintak yang tadi, yang pertama yaitu ini nama variabelnya, penamaan nama variabelnya. Di sini saya menggunakan namanya yaitu OR Pareto. Ini untuk menandakan kita mencari nilai odds ratio dengan menggunakan metode Pareto. Dan metodenya juga kita ganti dengan metode Pareto. Dan kita jalankan. Dan kita tampilkan nilai odds ratio Pareto di R-Console kita. Di sini dapat kita lihat ada 10 penelitian yang memiliki nilai odds ratio lebih besar daripada 1. Dimana juga sama halnya dengan kita menggunakan metode inverse yang sebelumnya, juga terdapat 10 penelitian yang memiliki nilai odds ratio lebih besar daripada 1. Di sini dapat kita lihat nilai odds ratio terbesar yaitu 5,94 penelitian yang dilakukan oleh Gianni. Di mana ini berarti bahwa peluang kejadian pengobatan hipertensi pada kelompok eksperimen sekitar 5 kali lebih besar daripada peluang pengobatan hipertensi pada kelompok kontrol. Dan di sini dapat kita lihat confidence intervalnya dengan selang kepercayaan 95%, yaitu dimulai dari 2,10 sampai dengan 16,84. Dan di sini dapat kita lihat nilainya tidak mengandung 1, sehingga cukup bukti untuk menyimpulkan apakah terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berikut merupakan referensi untuk materi dan sintak R. Terima kasih, semoga bermanfaat.